Shalom, selamat pagi semuanya. Oh, nggak ada suaranya sama sekali nih, masih pada tidur kayaknya. Sekali lagi, Shalom semuanya. Oke, puji Tuhan kita sudah bisa sampai di sekolah pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Untuk itu kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Engkau telah menghantarkan kami hingga kami tiba ke sekolah pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami pada hari ini, kami mau datang kepadamu, beribadah kepadamu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita semua bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Jangan Lelah. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulangi sekali lagi ini, lebih sungguh memuji Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis,
Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bu Irma. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami terima. Terima kasih Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Keluaran pasal 13 ayat 8 sampai 16. Masih di Keluaran. Kalau hari Senin hari Selasa kalau enggak salah. Hari Selasa Keluaran 13 ayat 1 sampai 7. Sekarang lanjutannya Keluaran 13 ayat 8 sampai 16. Bu Irma akan bacakan untuk kita semuanya. Pada hari itu harus kuberitahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya
Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku bisa mempersembahkannya kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Tema kita pada pagi hari ini adalah ketetapan mengenai anak sulung. Kalau di ayat sebelumnya adalah ketetapan tentang roti yang tidak beragi, hari ini kita belajar tentang ketetapan mengenai anak sulung. Di ayat yang ke-9 dikatakan supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Hukuman, aturan gitu ya. Tapi bukan aturan yang wah gitu, enggak. Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan ya bagi orang Israel. Ini berkaitan dengan di ayat atau di pasal yang sebelumnya ya. Penebusan dan pengudusan oleh anak sulung itu ada kaitannya dengan tulah yang ke-10. Itu ada di pasal ke-11 ya. Ketetapannya adalah anak sulung itu kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Anggi. Anak sulung itu adalah anak yang pertama. Tapi ternyata tidak hanya anak sulung saja, tapi anak hewan sulung itu juga dipersembahkan. Ya. Tapi yang karena di ayat yang sebelumnya tadi dikatakan bahwa Firaun itu menolak ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, maka yang dibinasakan atau yang diambil anak sulungnya itu adalah anak-anak dari bangsa Mesir, bukan anak-anak dari bangsa Israel. Ya, di Keluaran pasal 11 ayatnya yang ke-5, Bu Irma akan bacakan untuk kita semua. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Jadi yang dibinasakan atau yang mati itu adalah anak sulung dari orang-orang Mesir, karena Firaun sudah menolak ya bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, sehingga Tuhan memberikan tulah yang ke-10 kepada bangsa Mesir. Lalu kok bisa ya terjadi perbedaan seperti ini? Bu Irma akan bacakan di Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata pada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah.
biar terhindar ya anak sulung ataupun anak hewan yang sulung itu diambil lalu dibunuh, maka mereka harus menyembelih anak domba dan mengambil darah anak domba tersebut lalu dioleskan gitu ya di depan pintu. Jadi jika ada tanda darah, oh berarti itu aman. Tapi kalau tidak ada, wah ini anak sulungnya harus diambil lalu dibinasakan. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ketetapan mengenai anak sulung? Tuhan itu mengajarkan kepada mereka bahwa segala sesuatu itu ada hukumannya, ada aturannya. Ya, segala sesuatu itu ada aturannya. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan itu kiranya diingat, baik pada mereka ataupun kita sekarang. Kristus adalah anak Tuhan yang sulung, anak Bapa yang sulung. Tapi apa yang terjadi? Dia rela disalib. Untuk apa? Untuk kita. Rela dikorbankan. Untuk siapa? Untuk kita. Kira-kira ada enggak ya perbuatan yang lebih besar daripada itu? Kalau misalnya kamu sebagai anak sulung, nah ini anak sulung ini aja yang dikorbankan. Kira-kira mau enggak? Pasti enggak ada yang mau. Tapi Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya, anak sulung Bapa, untuk disalibkan menebus dosa manusia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tunjukkan yang terbaik yang ada dalam diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak perlu disalib, kita tidak perlu dibunuh. Anak sulung ya, misalnya harus dibunuh, enggak. Tapi kita harus seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bisa ya? Tentunya kita berusaha. Kita pasti bisa. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami bahwa kami harus selalu senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami serahkan seutuhnya kegiatan kami pada pagi hari ini, proses belajar mengajar ke dalam tangan-Mu, dari pagi hingga siang nanti, begitu juga dengan kegiatan ekstra yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.